Dipersilakan Bu, dari mana? Nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani Wahyuni dari Tulungagung, Blok Masjid Kertasmaya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Mbak Ani, Buya dan Kang Agus Tato. Di sini saya ingin bertanya kepada Gus Chandra Malik ya. Aduh, Gus Chandra. Iya, ini Gus Chandra masih ada nggak ya? Gus Chandra masih kayaknya sih. Ini ada yang bertanya Gus, langsung dari gedung GSG Gus. Iya, Gus kebetulan saya followernya Gus Chandra Malik di Twitter. Terima kasih. Saya selalu mengikuti puisi-puisi Gus Chandra Malik ya. Yang terakhir diposting itu tentang aku adalah air yang mencintai api, yang rela didih demi secangkir kopi. Ini hubungannya dengan yang saat ini kita yang barusan Gus Chandra baca ya. Mungkin juga di sini kan tadi menceritakan tentang senyum teman-temanmu di hadapanmu itu. Seringai senyuman di hadapanmu itu adalah sesungguhnya sedang menunggu kejatuhanmu. Mungkin di sini saya mengambil menyambungkan begini. Mungkin untuk kita menjadi manis, menjadi indah itu butuh didih seperti air yang mencintai api. Demikian Gus, terima kasih. Ya. Iya. Mungkin langsung direspon Gus, itu pertanyaan dari Ibu Nanik. Ya, terima kasih. Terima kasih telah memfollow akun Twitter saya. Memang saya menggunakan sosial media untuk lebih dekat dengan siapapun yang memang bersama-sama mau saling mendekat. Cinta itu luka dan rindu itu perihnya. Jika cinta adalah kebahagiaan, mengapa rindu adalah penderitaan? Jadi memang sesungguhnya kita tidak bisa memisahkan antara kebahagiaan dengan penderitaan. Ketika kita merasa menderita, sesungguhnya ada sisi lain yang bahagia, yaitu bahagia merasakan penderitaan. Demikian pula ketika kita bahagia, sesungguhnya ada sisi lain yang penuh dengan penderitaan. Seperti langit dan bumi berpasangan, seperti siang dan malam, seperti laki-laki dan perempuan, dan seperti engkau dan aku. Ya, kita ini boleh merayu ya Bu ya? Waduh. Boleh. Ya, seperti itu puisi-puisi yang saya berusaha menuliskannya adalah puisi-puisi yang menghadirkan kemanunggalan, bahwa sesungguhnya kita tidak pernah terpisah dari Tuhan, ya, kita tidak pernah, karena kalaupun terpisah kita akan berada di mana? Kita menyatu dengan Tuhan dalam makna yang ya barangkali ya dengan makna kita masing-masing. Orang boleh memaknai bahwa puisi-puisi saya tentang cinta monyet boleh, atau cinta King Kong juga boleh. Ya, cinta yang sifatnya insaniah silahkan, cinta yang sifatnya ilahiyah pun boleh. Saya sangat percaya bahwa tiap-tiap manusia memiliki pendekatannya sendiri-sendiri dan pengalamannya. Jadi walaupun kemudian panjenengan nanti mengalami cinta yang didih, cinta yang dibakar oleh api, sesungguhnya didih itu menciptakan kehangatan yang barangkali tidak pernah ada dalam bayangan kita. Dan dengan demikian, ketika secangkir kopi itu hangat, apa yang akan kita lakukan? Kita akan rela kehangatan itu merasuki diri kita, menyatu dengan badan kita. Terima kasih kira gitu, Mbak Ani. Terima kasih Mbak Ani. Iya, baik langsung direspon nih Bu Nanik dengan Gus Malik. Ternyata Gus Malik banyak followernya di sini, Gus. Iya. Belum apa-apa Bu ya. Iya, Bu ya. Tadi Gus Chan ini mengatakan bahwa manunggal dan menyatu dengan Tuhan itu seperti yang Buya analogikan. Orang yang selalu merasa bersama dengan Tuhan tidak akan takut pada apapun. Mungkin itu bisa ditambahkan Bu ya. Tadi saya tangkap cara berpikir yang begitu dinamis, ya, menghadapan bulan, berhadapan dengan bintang, siang dan malam, api dan air, itu
Itu ya memang seperti itu. Tetapi kalau kita lihat dari perspektif kosmologi sendiri, ya memang kehidupan seperti itu. Bahwa adanya siang dan malam itu akibat dari karena bumi berrotasi. Maka ketika bagian yang menghadap matahari itu disebut siang, yang membelakangi matahari adalah malam. Makanya dalam Al-Quran, yulijun nahara fil lail wa yulijun nahara fil lail. Memasukkan siang dalam malam dan masukkan malam dalam siang. Di mana siang dan malam batasnya yaitu berputar. Dari berputarnya matahari, berputarnya bulan kita, bumi kita ini dengan posisi matahari dan posisi bulan, maka akan terjadi disitulah dimensi-dimensi waktu yang bisa kita tentukan. Ya, terserah. Apakah satu hari kita bagi menjadi 100 jam atau 24 jam? Ya, tapi sesungguhnya pembagian waktu satu hari 24 jam itu enggak persisnya. Kurang 25 detik per hari itu. Makanya ada tahun kabisat. Itu. Dan waktu itu terjadi karena ada benda yang bergerak. Andai kan bumi ini tidak bergerak, ada besok enggak? Ya. Ada kemarin enggak? Ya enggak ada. Nah makanya ketika kita hidup di dunia ini, kita harus selalu bergerak. Tidak bisa kita diam. Nah kalau sudah diam itu akhirat namanya. Makanya di akhirat itu, bidadari itu selama cantik aja. Enggak ada tuanya. Ya karena stagnan. Karena nanti alam akhirat di surga semuanya diam, tidak ada benda langit yang bergerak. Jadi kalau diam ya nggak ada siang, nggak ada malam. Ya tetap aja seperti itu. Itulah keabadian di akhirat surga. Jadi makanya sengaja Tuhan bikin siang, bikin malam, bikin positif negatif. Itu adalah satu keharusan dalam satu kehidupan, dalam logika ketuhanan. Iya, artinya bahwa nggak bisa karena ini negatif kita habisin, nggak bisa dong. Kejahatan di dunia nggak bisa Anda habisin, akan tetap eksis dalam dunia ini. Kejahatan harus ada. Kalau kejahatan nggak ada, kebaikan juga nggak ada, pasti. Kalau di sini tidak ada perempuan yang jelek, ya berarti jelek semua. Bisanya kita tahu dia cantik karena kita membandingkannya dengan yang jelek. Kalau jeleknya nggak ada, cantik nggak dia? Maka kesolehan kita ini akan teruji ketika berhadapan dengan yang toleh. Makanya kita sebagai pribadi yang berpikir cerdas, berbahagialah ketika Anda dalam berjuang. Ada yang ngebully, ada yang ngerecoki, ada yang membenci, ada yang musuhi. Itu berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah. Dengan adanya mereka, Anda menjadi populer. Setuju nggak? Setuju. Ketika Anda berjuang dan tidak ada musuh, kapan Anda menang? Menang itu ketika Anda punya musuh. Kalau nggak punya musuh, menang nggak? Menang melawan siapa? Musuhnya nggak ada. Maka ketika tidak ada musuh, terpaksa saya harus menciptakan musuh-musuh saya. Andaikan Tuhan tidak menciptakan keburukan, aku yang menciptakan keburukan. Supaya aku tampil baik. Itu kan logikanya seperti itu. Negatif dan positif ketika bertemu secara fisika itu saling menghancurkan. Positif menghancurkan negatif, negatif menghancurkan positif. Jadi jangan mencoba menghalang-halangi pertemuan positif dan negatif. Biarkan dia bertemu, pada saat saling menghancurkan, disitulah energi muncul, maka cahaya menjadi terang. Ketika dicabut positifnya akan mati dia. Atau negatif kita cabut, maka akan mulai menyala ketika dipertemukan positif dan negatif. Jadi hidup ini adalah pertemuan antara positif dan negatif. Terima kasih. Hidup ini adalah pertemuan antara positif dan negatif. Bayangkan kalau negatif semua nggak asik, tapi paling tidak negatif dengan negatif itu bisa jadi positif.
berapa bulan, 9 bulan, dan seterusnya. Itu pertemuan-pertemuan negatif. Sedikit Bapak Ibu pemirsa, yang diceritakan Buya itu adalah pendekatan psikotasawuf. Oleh karena itu, ilmu-ilmu tasawuf dipandangnya berbeda dengan ilmu-ilmu tarekat pada umumnya, berbeda dengan ilmu syariat pada umumnya. Beliau selalu mengatakan, apapun yang diberikan Tuhan, derita sekalipun, selalu mengatakan alhamdulillah. Langkah duite alhamdulillah, lara wetenge alhamdulillah. Ini kan pemikiran-pemikiran orang sufi. Jadi kalau ada pemirsa berbeda dengan pendapat Buya, beliau atau mereka belum berpikir sufi. Karena orang sufi apapun jadi indah, neraka jadi surga, surga apalagi. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.